Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Asam Tawakil Allah SAFM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya muliakan dan yang saya takdimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Ketua Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Ibu Vita Firdausiah MH selaku dosen pengampu makul hukum pidana. Selanjutnya perkenalkan, saya Siti Mufidah dari Prodi Perbandingan Madhab. Tujuan saya di sini yaitu untuk membuat tugas untuk memenuhi UAS dari dosen pengampu, yaitu untuk menganalisis kasus yang viral pada sekarang ini, pada saat ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kasus apa sih yang akan kita bahas? Di sini yang akan kita bahas yaitu kasusnya artis, yakni Nikita Mirzani dengan kasus pemerasan uang atau TPPU. Dengan kasus tersebut, maka Nikita Mirzani kemarin sempat ditahan di Polda Metro pada tanggal 4 Maret 2025 atas kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha kosmetik, yang mana Nikita Mirzani tersebut dituduh untuk menjelek-jelekan produk pada saat live TikTok dan dianggap sebagai unsur pemerasan dan pencucian uang pada pasal 3 dan 4 UU TPPU. Pemerasan tersebut menuntut bukti tekanan atau ancaman kalau hanya ekspresi publik, karena perlu dibuktikan oleh niat intimidasinya. TPPU tersendiri itu membutuhkan pengumpulan, penggunaan, atau penyembunyian hasil kejahatan. Ini sulit dibuktikan jika memang kerugian tidak terukur. Untuk strategi pemahaman bisa menggunakan penafsiran tentang kebebasan berpendapat dengan versus niat kriminal. Dan kita sebagai mahasiswa hukum, maka kita harus fokus kepada analisis pada perbedaan subjektivitas tindakan sah sebagai ekspresi atau tindakan kriminal. Untuk pendekatan akademisnya sebagai mahasiswa hukum, di sini saya mempunyai 4 poin yang perlu kalian tahu. Yang pertama yaitu eksplorasi aspek materi dan formil. Yang kedua, strategi pembelaan yang rasional. Yang ketiga yaitu ada dampak publik dan etika media. Yang keempat yaitu ada advokasi dan edukasi hukum. Mungkin karena saya seorang mahasiswa, di sini saya mempunyai kesimpulan dari kampus dan advokasi. Yang pertama yaitu kritis, yang mana di sini kita tidak hanya mengomentari viralnya, tapi di sini kita juga harus menelisik legalitas tindakan aparat, pemrosesan hukum, dan defensibilitas hukum terdakwa. Poin yang kedua di sini ada inovatif, yang mana kita bisa ikut mempromosikan pendidikan hukum dalam masyarakat, misalnya dalam kuliah umum, webinar, dan lain-lainnya. Yang ketiga di sini ada etis, yang mana kita jaga etika diskusi online, hindari stigmatisasi, dan dorong perlindungan hak tersangka hingga vonis akhir. Untuk ancaman hukumannya, yang pertama tentang pemerasan dalam pasal 368 KUHP, yakni pidana penjara paling lama itu 9 tahun. Dan untuk pencucian uang yakni TPPU, UU nomor 8 tahun 2010 pasal 3 dan 4 sama, yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Untuk kesimpulannya, karena memang kita sebagai mahasiswa hukum, jadi kita tidak bertindak sebagai hakim seharusnya. Justru kita bisa mendorong penegakan hukum yang profesional, adil, dan proporsional. Dan kita juga bisa menjadikan kasus Nikita Mirzani tersebut sebagai pembelajaran hukum digital, freedom of speech, dan kriminalisasi selebriti dalam era media sosial. Selanjutnya mungkin cukup sekian analisis kasus dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.